Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mas Hendro. Nah kawan-kawan, hari ini saya mau mempraktekkan atau mentutorialkan cara pengaturan api yang benar supaya bagi kawan-kawan yang pemula atau tahap belajar supaya tidak terjadi kegagalan. Untuk itu tonton terus ya videonya. Sebelum saya menjelaskan tentang pengapian atau cara teknik pengapian supaya membuat kue krepes tidak gagal, saya mau menjelaskan sedikit tentang kue krepes ya. Kawan-kawan harus bisa memainkan atau cara mengatur api supaya kue krepes tidak gagal. Sebenarnya kue krepes ini tidak segampang yang kita lihat seperti di YouTube ya. Semua itu membutuhkan teknik dan kesabaran, apalagi bagi para pemula atau kawan-kawan yang tahap belajar. Harus bersabar dan benar-benar difahami dulu baru mempraktekkan dari segi adonan sampai titik pengapian. Nah kawan-kawan, satu lagi masukan dari saya bagi kawan-kawan yang baru tahap belajar atau pemula, mungkin kegagalan itu bisa terjadi karena dua faktor. Satu, dari adonan yang belum tercampur rata atau kali seperti ini. Yang kedua, bisa dari cara teknik pengapian yang belum benar. Mungkin kurang panas atau mungkin terlalu panas. Di situ kue krepes bisa terjadi kegagalan. Nah, kawan-kawan, sebelum saya mempraktekkan teknik cara pengapian, di sini sudah ada dua kompor ya. Yang satu saya pasang wajannya, yang satu tidak saya pasang karena supaya kawan-kawan bisa melihat besar apinya untuk pengapian membuat kue krepes ya. Nah, sekarang saya nyalakan. Ini titik api besar kawan-kawan ya. Nah, sekarang yang ada wajannya saya nyalain juga dengan api yang besar juga kan sama ya. Nah, untuk pemanasan wajan ini kurang lebih membutuhkan sekitar 3 atau 4 menit. Nanti kita tes dengan air panasnya merata atau belum. Nah kan kawan, sengaja ya video ini tidak saya skip supaya kawan-kawan bisa melihat atau mempraktekkan membuat kue krepes yang benar karena tingkat apinya supaya lebih paham. Jadi untuk para pemula atau yang tahap belajar ya kawan-kawan harus benar-benar bersabar dan bisa memahami tentang pengapiannya ya. Karena di sini kue krepes ini dengan api yang kurang panas meratanya tidak berhasil, pasti gagal. Kalau kepanasan juga tidak berhasil karena mungkin langsung matang atau tebal di tengah kan kawan ya. Makanya harus benar-benar pas pengapiannya, pas panasnya ya. Ini untuk wajannya ya. Sekarang saya tes untuk sisi-sisi pinggirnya kawan ya. Nih, ini udah mulai panas. Kita tunggu sebentar lagi ya. Nah kawan-kawan, kayaknya ini udah panasnya mulai merata ya. Sekarang saya tes dengan air dulu. Nih, udah panasnya merata.
sekarang saya kecilin apinya, yang satu juga ke bawah mentok ya. Sekarang langsung saya menaruh adonan dan segera untuk diratakan kawan-kawan ya. Nih, langsung segera diratakan supaya tipisnya merata dan matangnya sempurna ya. Untuk tahap berikutnya, untuk tingkat pematangan kue krepes, sekarang saya besarkan apinya untuk supaya matangnya itu lebih cepat kawan-kawan ya. Seperti itu. Yang sebelahnya juga kita besarin apinya sebesar ini kan kawan ya. Kawan-kawan harus bisa mengetahui tingkat kematangan supaya tidak gosong, karena nanti kalau gosong itu akan lengket ke wajannya dan susah untuk diambilnya ya. Makanya harus benar-benar difahami tingkat kematangannya, karena kan ini apinya besar. Sambil kita putar seperti ini supaya matangnya itu merata kan kawan ya. Nanti kalau udah agak matang, udah matang sempurna, baru kita kecilin apinya ya. Ini udah ada yang mulai mencoklat ya, matang. Kita putar, kita cari titik api yang besar supaya matangnya benar-benar merata ya. Karena di sini ya wajan saya itu bisa berputar seperti ini dan tidak bergeser. Ini udah saya modif sama tungkunya kan kawan ya. Nah, sekarang saya mau kasih topping ya. Di sini saya kasih Oreo. Untuk kawan-kawan bebas untuk memakai toppingnya ya. Dan ini udah mulai kuning merata. Sekarang saya kecilin apinya kan kawan ya, supaya tidak gosong. Yang satu juga dikecilin seperti ini. Untuk Oreo ini saya kasih coklat supaya tidak pada jatuh ya. Ini untuk perekat Oreonya tadi kan kawan ya. Ini udah mulai menguning merata ya, matang sempurna. Langsung mau saya angkat kan kawan ya. Nih, ini kalau matangnya pas itu diangkatnya pun gampang kan kawan ya. Nih, sekarang saya ambil, saya matikan kompornya dulu kan kawan ya. Nih, inilah hasilnya dari pemanasan wajan awal sampai pengangkatan kawan-kawan ya. Matang sempurna, kuning merata dan benar-benar sempurna kan kawan ya. Nah kan kawan, ini hasilnya hari ini ya, cara pengaturan atau teknik pengaturan api yang benar supaya kue krepes tidak gagal. Dan bagi kawan-kawan yang tak belajar, lebih bersabar dan rajin belajar supaya bisa membuat kue krepes yang sempurna dan tidak gagal. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.